ini hari kita akan bahas tentang keselamatan. Waktu hari Kamis yang lalu kan kita bahas tentang dosa. Dan dosa itu selalu membawa kematian. Nah, sekarang tuh kita baca aja dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3, 16, 17. Ya, ini Yohanes 3, 16 itu ayat yang terkenal sekali ya. Oke, kamu bisa baca. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, 17. Sebab Allah, Ya, benar. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Jadi sekarang kita melihat Tuhan ingin menyelamatkan kita, semua manusia. Tapi caranya bagaimana? Dia harus mengutus anaknya. Jadi anaknya, anak Allah, hanya Dia yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Nah, makanya Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, lahir yang kita rayakan tiap tahun, orang-orang merayakan Natal. Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Yesus harus menjadi manusia sebab Dia harus mati di salib, menumpahkan darah. Sebab di Ibrani 9 ayat 22, ya kita buka sama-sama deh ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Yesus itu darahnya harus ditumpahkan untuk menghapus dosa dunia. Dan supaya Dia bisa ditumpahkan, Dia harus mati, makanya Dia harus lahir sebagai manusia. Kalau Allah kan nggak bisa mati. Dan darahnya itu juga harus darah yang tidak berdosa. Jadi sebab kalau setiap manusia nggak bisa mengampuni, darahnya nggak bisa. Sebab darah kita semua udah keturunan Adam, kita semua sudah ada memegang dosa kan. Nah, jadi harus dosa yang nggak bernoda, tidak bercacat. Jadi harus darahnya itu tidak berdosa. Jadi harus Allah sendiri. Karena itu Dia dilahirkan oleh Maria, perawan. Sebab kita tahu anak itu kan dari telur sama dari sperma. Nah, ibu itu hanya memberikan telur. Sperma dari laki-laki. Dan sperma itu yang mempunyai darah. Telur nggak punya darah. Makanya zaman sekarang sesudah teknologi gini maju, kalau anak mereka bingung ini anak bapaknya siapa ya, kan bisa diperiksa dari darah, dari DNA. Jadi di situ kita lihat, coba kita baca sama-sama Lukas 1. Saya yang baca? Ya, sure. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Sekarang kita loncat ke 34, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35. Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Ya, di sini kan jadi kita lihat kan bahwa Maria belum bersuami. Jadi anaknya itu tidak dari manusia, tetapi
di sini kan Maria berkata, mana mungkin saya bisa punya anak, saya belum bersuami. Tetapi Roh Kudus yang menaungi, jadi kita melihat bahwa Yesus itu anak Allah, ada darah Allah di dalamnya, makanya darah Yesus itu tak bercacat, tak bernoda, yang dapat menghapuskan dosa seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kan banyak orang bilang, nggak percaya sama Allah ke dunia gitu kan. Nah, kita melihat ada 4 hal yang membuat kita percaya. Pertama itu kehidupan dan pengakuan Yesus sendiri. Kita lihat kehidupan Yesus bikin banyak miracle, dan miracle terhadap manusia, penyembuhan, deliverance, membangkitkan orang mati, ya kan, dan juga dengan alam, berapa kali ada angin topan, murid-muridnya ketakutan tenggelam, dia bisa meredakan. Nah, sekarang yang saya mau tekankan adalah pengakuan Yesus sendiri. Kita lihat, coba kita baca di sini, kita buka Yohanes. Yohanes pasal 8. Yohanes 8 ayat 8 ayat 58. Ya. Saya baca. Ya, sure. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya, Yesus berkata, before Abraham was, I am. ya, I am. Sekarang kalau kita ngelihat ya, kalau kita ngerti bahasa Inggris kan ada present tense, past tense, segala. Sebetulnya kan kalau dia mau ngomong secara grammarly correct, kan sebetulnya before Abraham was, I was already there atau apa kan. Tapi kan Yesus menjawabnya I am. Nah, I am itu adalah sebutan Allah pada dirinya sendiri. Ingat waktu Musa diutus sama Tuhan ke orang-orang Israel, kan Musa bilang, nanti kalau orang nanya siapa yang mengutus aku, Tuhan kan bilang, I am yang mengutus kamu. Jadi untuk orang Israel, kok dengar I am di sini, itu tahu bahwa Tuhan tuh menyebutkan dirinya itu I am yang waktu dulu mengutus Musa. Karena itu, kalau kita baca sesudahnya dituliskan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi buat mereka bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, itu adalah penghujatan. Makanya mereka marah sekali waktu dengar itu. Sekarang kita buka di Yohanes 11 ayat 25. Oke, di situ jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus ini berkata dia kebangkitan dan hidup. Jadi dan dia bilang malahan orang yang percaya bakal juga mendapatkan kehidupan kan. Dan kita balik sekarang di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Yesus, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi dia mengaku bahwa dia tuh sama satu dengan Bapa. Makanya kalau kita baca di ayat 33, oke, kamu boleh baca 33. Ya, oke. Sure. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yang seperti kan ingat kan waktu yang saya cerita waktu itu Lucifer, dia berdosa sebab dia mau menyamai Allah. Jadi orang Israel melihat Yesus sebagai manusia di mata mereka, mau menyamakan diri dengan Allah, makanya
mereka bilang engkau menghujat Allah, ya. Dan yang ini terakhir, coba kita buka di Lukas 22 ayat 70. Ini kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Sekarang kok kita ngeliat coba kamu baca Inggrisnya, apa Yesus jawab apa? Then they all said, "Are you then the Son of God?" So he said to them, "You're right. You rightly say that I am." See? Jadi Yesus bilang, "You are right saying I am." I am lagi disebut, berarti Allah sendiri. Nah, itu jadi pengakuan Yesus sendiri bahwa berapa kali, ini saya cuma baru bacakan kepada kamu beberapa, tapi jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh, saya sih percaya Yesus tuh nabi, Yesus tuh orang baik, tapi nggak percaya anak Allah. Itu adalah perkataan yang contradiction, yang bodoh. Sebabnya kalau dia baik, kalau dia ngaku dia anak Allah, tapi mereka kan berarti dia bohong. Iya kan? Jadi makanya kalau kita percaya Yesus itu baik, kita juga percaya bahwa perkataan dia itu benar, ya. Itu pertama. Jadi itu pertama, bahwa kita lihat dari kehidupan dan dari pengakuan Yesus sendiri. Kedua, kita adalah penggenapan dari nubuat tentang Mesias yang akan datang. Itu semua digenapi dalam kehidupan Yesus. Kita ngelihat sekarang, melihat dari kelahirannya. Kelahirannya, Yesus lahir tadi yang saya sudah bilang dari perawan Maria, itu di Yesaya 7 ayat 14. Ya, kemarin kita udah buka kan Yesaya kan? Ingat kamu Yesaya? Kalau Inggrisnya gimana? Inggrisnya? Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Oke, di sini dengan jelas dibilang virgin kan? Terjemahan lain ada juga yang bilang anak darah. Tapi kalau yang di sini dibilang perempuan muda, ya. Nah, itu tergenapi kan? Makanya sampai Maria bilang, bagaimana mungkin saya belum bersuami, Maria masih muda sekali, masih virgin. Nah, yang kedua, itu kita melihat juga di Mika 5 ayat 1, itu mungkin nggak usah baca lah ya, kamu catat aja kok nanti kamu mau baca sendiri. Itu dibilang bahwa Yesus tuh akan lahir di Bethlehem. Jadi, itu kelahiran, sekarang kematian. Dari kematian Yesus itu banyak, itu tentang kematian Yesus itu ada banyak nubuat-nubuat. Nah, sekarang kita lihat beberapa dari nubuat ini. Pumpung kita di Yesaya, mari kita buka di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke. Ganjarannya kenapa? Ya, sure. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Oke, di sini dibilang dia tertikam karena pemberontakan kita. Kita ngelihat sekarang, coba kita buka di Yohanes 19 ayat 34. Oke, tolong baca. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Oke, di sini kan di sana dikatakan ditikam, sini ditikam juga. Padahal kalau kita ngelihat, kalau di atas tuh kamu baca, biasanya kalau orang tuh disalibkan, mereka itu cara bunuhnya itu kakinya dipatahkan. Sebab orang
bilang kalau orang tuh disalib ya, matinya itu sebab nggak bisa napas. Kan berat badan bawa dia ke bawah. Jadi mereka biar bisa napas itu mereka menjejakkan kakinya di kayu salib supaya bisa naik lagi. Jadi kan salib kan ngegantung gini kan nggak. Jadi dia jejekin supaya dia bisa ke atas baru bisa napas. Makanya tapi itu kematian yang lama gitu kan, susah kan, tambah lama orang tambah nggak kuat. Makanya di situ dikatakan tadi bahwa banyak orang kan coba sebentar ya, saya balik ke sana 19. Kalau kamu baca tuh di ayat 31 ini kan, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Tapi Yesus sudah mati, ditikam. Jadi kan ini penggenapan sekali. Dan kan tadi yang saya bilang dari permulaan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa kan. Penghapusan dosa harus melalui penumpahan darah kan. Jadi di sini penggenapannya itu benar-benar di sini udah bilang bakal ditikam dan juga untuk jadi darahnya ditumpahkan ya. Sekarang kita ngeliat di Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing merumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Amin, sampai situ aja. Amin. Nah, ini yang nulis kan Daud. Ya. Nah, Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Waktu zaman Daud nggak ada penghukuman tuh dengan penyalipan. Penyalipan itu adalah dari orang Romawi. Kita lihat orang Romawi itu orangnya sadis-sadis. Makanya kan kalau kita lihat di film-film gladiator itu mereka seneng dengan semua sport yang sadis-sadis gitu. Nah, makanya mereka melihat bahwa orang yang mati di salib itu bakal sengsaranya nggak karu-karuan. Makanya mereka ada penyalipan. Jadi untuk Daud menulis bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku, dulu kan orang kalau salah dilempari batu, nggak disalib. Jadi ini juga suatu penggenapan. Lantas juga banyak yang dibilang bahwa dia antara orang yang penjahat, kan kanan kiri Yesus penjahat kan, yang juga disalibkan. Lantas juga dibilang tulang-tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Yang saya bilang sebetulnya orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Romawi supaya yang disalib mati, kaki dipatahkan, tapi Yesus tidak dipatahkan, tapi hanya ditikam. Jadi itu kita ngelihat bahwa yang pertama tadi kita percaya Yesus itu anak Allah. Pertama sebab kehidupan dan pengakuan dia sendiri. Kedua bahwa dia menggenapi semua profet, dan yang saya bilang juga kan waktu yang pelajaran pertama bahwa kalau nubuat tuh bisa kejadian itu cuma 6 aja yang digenapi, itu kayak 1:10⁻17 yang saya bilang tentang ngambil satu koin dari koin yang dilemparkan di seluruh state of Texas yang dulu itu kan di pelajaran pertama. Jadi itu kedua. Lantas yang ketiga yang kita ngelihat bahwa Yesus itu juga punya atribut Allah. Semua atribut Allah Yesus juga punya. Atribut Allah adalah kekal, ya kan? Yesus sendiri mengatakan di Wahyu 1 dan Wahyu 22, jadi Wahyu pertama dan terakhir, bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kan? Nah, lantas sudah gitu yang kedua juga
bahwa Yesus itu tidak berubah. Itu kita bisa ngelihat di Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dan Allah juga tidak berubah. Ya kan? Kamu mau baca? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus Kristus itu tidak berubah. Nah, dan juga ada 3 atribut dari Allah yang orang sering ngomong bahwa Allah adalah omnipotent, omnipresent, dan omniscient. Ya, jadi apa itu semua atribut Allah. Jadi omniscient, dia tahu segala sesuatu. Omnipresent, dia hadir di mana-mana. Dan omnipotent, punya kuasa yang besar yang kita lihat dari miracle-miracle yang dia buat. Jadi itu Yesus juga punya semua gitu. Nah, yang paling penting, ini yang paling penting bahwa kebangkitan Yesus. Ya, coba kita buka 1 Korintus 15. Ya. Oke, saya yang baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sampai di situ. Ya, di sini dikatakan kan bahwa yang penting tuh Yesus harus mati, dikubur, sesudah itu bangkit. Itu harus tiga-tiganya. Sebabnya saya dulu pernah punya teman. Dia ngakunya juga dia agamanya dia pakai Bible, tapi dia kayaknya bukan Kristen. Lantas dia bilang, "Oh ya, dia percaya Haile Selassie." Kamu tahu Haile Selassie? Kayaknya Raja Aljazair ya. Oh ya, ya. Kayaknya, ya pokoknya. Dia bilang itu nggak pernah mati. Tapi saya bilang, kalau nggak pernah mati, Henok ya nggak pernah mati, Nabi Elia ya nggak pernah mati. Tetapi kalau juru selamat kita tuh harus mati untuk dosa-dosa kita. Kan kita kan selalu bilang, oh Tuhan kita Tuhan yang hidup. Makanya dia bilang, oh ya, dia juga percaya sampai sekarang hidup terus. Tapi sekarang nggak, mesti mati. Kalau nggak mati dulu, itu nggak menebus dosa kita. Jadi dan di sini kan dibilang bahwa dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Nah, psikiater bilang, orang kan suka bilang, oh itu halusinasi atau apa. Tapi halusinasi itu nggak mungkin bisa di satu tempat. Banyak orang tuh nggak mungkin. Halusinasi tuh bisanya satu orang sendiri gitu. Jadi kita melihat dari keempat ini, makanya kita percaya sekali bahwa Yesus Tuhan kita tuh adalah Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan itu. Kita buka Efesus 2 ayat 8. Ayat 8 dan 9, tolong baca. Pasal 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita melihat bahwa keselamatan itu kasih karunia. Kita nggak ada modalnya di situ, nggak ada partnya. Itu hanya Allah yang bisa memberi. Tetapi part kita itu menerima. Sebab kita tahu Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi Tuhan juga
menghormati hak pilih kita. Jadi kalau kita tidak mau menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, sudah berikan, ya Tuhan juga tidak bisa apa-apa, ibarat ngomong kasarnya kan. Makanya saya juga bilang sebelumnya bahwa Tuhan tidak mau Adam dan Hawa berbuat dosa. Tapi waktu Adam dan Hawa memilih berbuat dosa, Tuhan juga kita semua dikasih kebebasan untuk memilih. Jadi kita itu bukan robot, tetapi juga berarti bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau nggak kan orang kalau robot kan dia bilang, oh iya saya waktu itu nggak bisa apa-apa, tapi enggak, kita itu bertanggung jawab atas semua pilihan tindakan kita ya. Makanya Tuhan kasih karunia yang free, tetapi juga kita harus menerimanya dengan iman. Sebab kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan mengatakan di situ bahwa keinginan Tuhan itu menyelamatkan semua manusia. Tapi kita melihat kan adanya kayak Hitler, jadi itu kan pilihan dia sendiri. Dia kalau nggak mau menerima Tuhan, makanya juga ada orang yang suka bilang, oh keselamatan itu, kamu pernah dengar nggak? Once saved, always saved. Jadi kalau kita udah selamat, kita pasti selamat terus. Memang saya percaya bahwa keselamatan itu tidak bisa dicuri orang, tetapi kita bisa menolaknya. Ya, jadi kita nggak bakalan kehilangan keselamatan kita, tetapi kok kita sendiri yang menolak, itu ya kita yang menolak, ya kita kehilangan keselamatan kita. Di sini karena tadi kita ngelihat bahwa penumpahan darah harus satu-satunya pengampunan dosa, makanya kita bilang kita itu keselamatan hanya kita dapat melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu kita baca di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Oke, tolong baca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan dia satu-satunya jalan ya, kepada Bapa. Yang kedua kita buka di Kisah Para Rasul, itu satu buku sesudah Yohanes. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Dan yang ketiga itu di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Jadi ya di sini kita melihat bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia yang sebetulnya adalah anak Allah, jadi adalah Allah sendiri. Ya. Ya, jadi sini kita tahu kita sudah belajar tentang keselamatan. Doa deh ya. Ya Bapak, terima kasih atas kasih-Mu Bapak yang begitu besar sehingga Engkau mengorbankan, mengutus anak-Mu Bapak, anak-Mu yang tunggal untuk keselamatan kita Bapak. Ya Bapak, kita tahu bahwa kita manusia berdosa, tetapi kita hanya mau mempercayai keselamatan yang dari Engkau. Kita ingin bertobat untuk segala dosa-dosa kita Bapa, dan terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin.